Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dalam mata kuliah filsafat administrasi bersama saya Imam Trikar Sohadi selaku dosen mengaku mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan. Tema kita pada perkuliahan kali ini adalah tentang hakikat ilmu administrasi, di mana menurut Siagian administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara menurut Rahmat, ilmu administrasi merupakan hasil pemikiran dan penalaran manusia yang disusun berdasarkan dengan rasionalitas dan sistematika yang mengungkapkan kejelasan tentang objek forma, yaitu pemikiran, untuk menciptakan suatu keteraturan dari berbagai aksi dan reaksi yang dilakoni oleh manusia. Objek materialnya adalah manusia yang melaksanakan aktivitas administrasi dalam bentuk kerjasama menuju terwujudnya tujuan tertentu. Esensi dasar objek formal dan materi administrasi adalah terciptanya hubungan antara pengatur dengan yang diatur dalam konteks kerjasama manusia. Sedangkan pengertian filsafat administrasi menurut ahli adalah berpikir secara kritis matang dan mendalam terhadap hakikat dan makna yang terkandung dalam materi ilmu administrasi. Kajian administrasi dapat dilihat dari dua perspektif yang saling melengkapi satu dan lainnya. Yang pertama adalah administrasi sebagai ilmu. Dalam pengajian administrasi selalu mengikuti alur pemikiran manusia yang dilakukan secara radikal, menyeluruh, rasional, dan objektif. Begitu pula dari segi pendekatan spekulatif, administrasi sebagai ilmu berada pada posisi yang tidak mutlak dan terdapat ruang untuk berspekulasi dalam pengembangan ilmu administrasi itu sendiri. Kemudian dari aspek hakikat pengembangan administrasi sebagai ilmu pengetahuan dapat dilihat berbagai hal, yaitu pertama adanya upaya spekulatif dalam menciptakan pandangan yang sistematis mengenai seluruh realita penalaran ilmu administrasi. Yang kedua adalah melukiskan hakikat realita awal dan akhir perkembangan administrasi. Yang ketiga menentukan batas-batas jangkauan dan keabsahan serta nilai-nilai dasar ilmu administrasi. Kalau yang pertama administrasi sebagai ilmu, maka yang kedua adalah administrasi sebagai pekerjaan. Apabila seluruh pegawai atau karyawan dalam suatu organisasi secara berjenjang dapat memahami struktur pekerjaan masing-masing, maka pekerjaan administrasi dapat diselesaikan secara efektif. Setiap posisi pegawai atau karyawan senantiasa membutuhkan teknik dan metode antara posisi pekerjaan yang satu dengan posisi pekerjaan lainnya, sehingga tercipta sinergitas yang mempermudah mencapai tujuan organisasi. Kemudian kita akan membahas tentang teori kebenaran. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebenaran itu adalah pertama keadaan atau hal dan sebagainya yang benar atau cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua adalah sesuatu yang benar, yang sungguh-sungguh ada betul-betul hal yang demikian halnya dan sebagainya. Misalnya kebenaran yang diajarkan agama. Yang ketiga adalah kejujuran, kelurusan hati. Misalnya tidak ada seorang pun yang sangsi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Menurut Abbas Hamami dalam Ahlian Yusuf, kata kebenaran bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek hendak menentukan kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia atau subjek yang mengetahui mengenai objek. Jadi kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Sedangkan pengetahuan berasal dari banyak sumber. Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Menurut Safruddin M. Top, kebenaran adalah suatu nilai utama di dalam kehidupan human sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Artinya sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan atau human dignity
selalu berusaha memeluk suatu kebenaran. Berbicara tentang kebenaran ilmiah tidak bisa dilepaskan dari makna dan fungsi ilmu itu sendiri, tentang sejauh mana dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Di samping itu, proses untuk mendapatkannya haruslah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Kebenaran intelektual yang ada pada ilmu bukanlah suatu efek dari keterlibatan ilmu dengan bidang-bidang kehidupan. Kebenaran merupakan ciri asli dari ilmu itu sendiri. Ada dua pengertian kebenaran, yaitu kebenaran yang berarti nyata-nyata terjadi di satu pihak, dan kebenaran dalam arti lawan dari keburukan atau ketidakbenaran. Sementara Puja Wiyatna, seperti dikutip oleh Mawardi pada tahun 2008, mengatakan bahwa persesuaian antara pengetahuan dan objeknya itulah yang disebut kebenaran. Artinya pengetahuan itu harus yang dengan aspek objek yang diketahui. Jadi pengetahuan benar adalah pengetahuan objektif. Beberapa ahli mengatakan bahwa makna kebenaran dibatasi pada kekhususan makna kebenaran keilmuan atau ilmiah. Kebenaran ini mutlak dan tidak sama ataupun langgeng, melainkan bersifat nisbi atau relatif, sementara atau tentatif, dan hanya merupakan pendekatan kebenaran dapat dikelompokkan dalam tiga makna, yaitu yang pertama, kebenaran moral adalah kajian etika yang menunjukkan hubungan antara yang dinyatakan dengan apa yang dirasakan. Kemudian kebenaran logis adalah bahasan epistemologi, logika dan psikologi yang menunjukkan hubungan antara pernyataan dengan realitas objektif. Yang ketiga adalah kebenaran metafisik, adalah berkaitan dengan yang ada seperti alam, manusia, dan Tuhan. Sejauh berhadapan dengan akal budi, karena yang ada mengungkapkan diri kepada akal budi. Yang ada merupakan dasar dari kebenaran dan akal budi yang menyatakan kebenaran tersebut. Kemudian jika konsep kebenaran ditinjau dari sudut pandang potensi subjeknya, maka diketahui terdapat beberapa susunan tingkatan kebenaran, yaitu kebenaran indera adalah tingkatan yang paling sederhana dan pertama. Yang kedua adalah kebenaran ilmiah, adalah berbagai pengalaman yang didasarkan selain melalui indera yang kemudian diolah dengan kemampuan rasio. Yang ketiga adalah kebenaran filosofis, yaitu rasio dan pikiran murni. Adalah perenungan yang mendalam tentang kebenaran yang diolah hingga nilai kebenaran itu semakin tinggi. Yang keempat adalah kebenaran religius, adalah kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan, yang dihayati oleh penganutnya dan didasarkan pada iman dan kepercayaan. Dengan demikian, dari empat tingkat kebenaran tersebut diketahui memiliki perbedaan mendasar mengenai substansi wujud, sifat dan kualitasnya, serta proses dan cara terjadinya. Kemudian perbedaan tersebut terjadi dari aspek potensi subjek yang menyadarinya, yaitu aspek kepribadian yang menangkap kebenaran itu. Tingkat-tingkat kebenaran tersebut bersifat hierarkis, dalam artian kebenaran yang satu di bawah kebenaran yang lain, tingkatan dan kualitasnya. Demikian perkuliahan kita kali ini. Saya mohon maaf suara saya masih terganggu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.